Shalom warga kerajaan, saya mau menyampaikan another love story dari kehidupan King David. Kita tahu King David gambaran yang kurang sempurna ya, tentang Kristus. Kita melihat ada seorang wanita yang menjadi istri yang sebetulnya ketiga, bukan kedua. Yang pertama Michal yang saya sampaikan minggu lalu. Lalu Ahinoam, dan yang ketiga ini adalah Abigail. Abigail ini janda daripada dulu istri pada Nabal. Dan Alkitab mengatakan bagaimana Nabal itu kasar dan bebal. Ya. Tetapi istrinya ini bijak dan cantik, saudaraku. Wanita bijak membangun rumahnya. Tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri atau dengan perkataannya sendiri. Dan kita melihat bagaimana David hampir-hampir tidak bisa jadi raja kalau tidak ada Abigail. Wanita itu sebagai penolong ya, bukan penodong, istri maksudnya ya. Dan kita lihat bagaimana David berkata, cabut pedangmu. Dia bersama 400 warrior mendatangi rumah Nabal ya. Orang Karmel itu untuk membunuh semua pria yang ada di sana. Pada waktu dikuasai oleh amarah, jangan ngambil keputusan saudaraku. Juga terlalu emosi, juga percuma. Segala sesuatu harus didoakan, dipikirkan baik-baik. Dan ketika dia dalam keadaan lapar dan marah dan tersinggung dan dihina oleh Nabal, maka ada seorang wanita cantik, yaitu berlutut di tengah jalan. Kita melihat berita bagaimana tentara-tentara Rusia dihadang oleh kakek nenek di Ukraine. Ya, kita pernah melihat juga ada yang dihadang dengan oleh manusia, tank-tank dan sebagainya. Dan ini 401 warrior yang sedang marah, kelaparan saudara, seperti beruang kehilangan anak. Tapi dengan kata-kata Abigail, hati yang panas kepada David diredam. Dan David tidak jadi membunuh, yaitu melakukan pembunuhan kepada Nabal dan seisi rumahnya. Kalau dia melakukan itu, dia tidak fit to be a king. Sebab seorang raja tugasnya itu melindungi warganya dan bukan menyakiti, bukan sewenang-wenang. Yesus berkata, penguasa, raja-raja, yaitu di dunia ini, mereka dengan tangan besi, tapi tidak demikian dari antara kamu. Barang siapa yang mau jadi terbesar harus jadi hamba dari semuanya. Dan kita lihat Abigail ini bukan cuma bijak, bukan cuma cantik. Kita melihat dalam 2 Samuel pasal 3, dia punya seorang putra yang diberi nama Kileab. Apa artinya Kileab itu saudaraku? Kileab itu artinya like his father. Seperti bapaknya. Saya pernah mendengar cerita-cerita yang istri-istri tidak mau punya anak dari suaminya karena takut anaknya nanti kayak bapaknya. Like father, like son. Tetapi rumahnya ada kekaguman yang luar biasa. Ini gambaran perjanjian lama, perjanjian baru saudaraku. Ada suatu cerita, saya tidak tahu terjadi di mana, tapi a good illustration. Ada seseorang yang menikah dengan seorang Yahudi yang ortodoks begitu. Dan orang ini sangat-sangat, yaitu saudaraku, legalistik. Setiap kali pulang dia periksa, yaitu apa debunya masih ada di mejanya dan sebagainya. Gelas diperiksa. Dan dia perlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dan dia lakukan itu karena ya perintah. Kalau orang suka marah itu umurnya gak panjang. Akhirnya dia meninggal. Dan wanita ini menikah dengan sebetulnya kekasihnya. Ya, itu pada waktu dia kuliah begitu. Dan orang ini betul-betul penuh dengan kasih. Dan apa yang terjadi? Ketika itu satu hari dia sedang melakukan dengan sukacita pekerjaan rumah. Dia melihat daftar dari suami pertama. Dan dia menangis. Dia bilang, karena apa? Sekarang dia melakukan bukan karena tekanan, bukan karena diperintah, tetapi karena kasih. Saya percaya itulah yang harus ada pada setiap dari kita. Tidak pria, tidak wanita. Kita ini tunangan Tuhan Yesus. Ada orang tanya, Pak, tidak berat korban? Tidak, I love the king. Ya, saya mengasihi sang raja. Dan apa saja yang saya lakukan buat dia. Untuk menyenangkan hatinya, saya mau lakukan. Biar terjadi pada Anda. Love the king. God bless you. Amin.
You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you, Lord. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Engkau yang kami perlukan, gunung batu kami, Tuhan. Sempurnalah Engkau di dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa.
Haleluya. Mari kita siapkan hati lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami datang dengan penuh rasa syukur karena mendapat kesempatan mendengarkan firman-Mu. Bicara lewat hamba-Mu, pakai hamba-Mu supaya saat ini kami benar-benar menangkap hikmat Tuhan, isi hati Tuhan bagi kami. Kami sangat terbuka, sangat haus, sangat subur untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita masih di rangkaian pelajaran Loving the King. Dan sekarang saya memilih judul Love Sickness. Ya, Love Sickness. Apa itu love sickness? Secara harafiah itu adalah sakit cinta. Woi, sudah dikasih Tuhan ya. Love sickness adalah sebuah istilah sebenarnya, yaitu istilah psikologi yang dimunculkan oleh seorang pakar, bapaknya psikologi dunia, Sigmund Freud. Sigmund Freud itu menggunakan istilah love sickness karena bagi dia secara psikologis, bahkan orang yang cinta saja itu sudah sakit gitu ya menurut dia. Sudah secara psikologi, secara kejiwaan. Itu seperti orang yang edik pada narkoba, kira-kira gitu. Jadi cinta itu seperti orang yang secara psikologis itu, ini menurut Freud ya, dia mendefinisikan seperti orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Apalagi kemudian Freud menggunakan istilah love sickness untuk situasi-situasi yang terkadang tidak masuk akal lagi karena cinta. Contoh kisah epik Romeo dan Juliet. Nah, itu love sickness, yaitu bucin. Ya, jadi orang yang mengalami, ini istilah definitifnya, mengalami psikosomatis karena cinta mati. Wah, ya, mengalami situasi-situasi atau gejala-gejala sakit secara fisik, ya, gangguan tidur, gangguan pencernaan, gangguan kepala, rasa sakit kepala dan seterusnya, lambung, ya, itu karena cinta mati. Wah, ya, kadang-kadang orang mengalami rindu berat dan karena rindu berat, ya seperti homesick, nah gitu. Nah sekarang love sick atau love sickness itu istilah yang Freud munculkan untuk menggambarkan situasi di mana ketika orang sudah tidak masuk akal lagi karena cinta, gitu ya. Nah, minggu lalu kita belajar untuk kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita belajar minggu lalu bahwa mencintai Tuhan itu adalah hukum, bahkan hukum yang terutama. Jadi, why kita mencintai Tuhan? Karena mencintai Tuhan adalah hukum. Ya, itu adalah hukum. Bahkan di dalam mencintai Tuhan tergantung, tergantung. Coba bayangkan itu. Seluruh hukum Taurat. Yang saya percaya juga seluruh firman Tuhan di dalam Alkitab. Tergantungnya di mana? Mencintai Tuhan sebagai hukum yang terutama. Maka dia bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, minggu lalu saya bilang bahwa kemudian Tuhan memberikan perintah baru. Nah, perintah baru itu Yohanes 13 ayat 34 yang akan kita baca sekarang. Yohanes 13 ayat 34 bilang begini, Aku memberikan perintah baru. Katakan sama-sama, perintah baru. Kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kalau sebelumnya seperti dirimu sendiri, kasihilah sesama manusia. Sekarang dia bilang, saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi bukan seperti dirimu sendiri lagi, tapi perintah baru bilang, kasihilah orang lain sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu
harus, nah hukum ya, kewajiban, saling mengasihi. Sebenarnya Yohanes 15 ayat 12 juga sudah menyampaikan ide tersebut. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Clear ya. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau perintah baru diberikan supaya kita mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kita, memangnya bagaimana sih Tuhan mengasihi kita? Sehingga kita perlu meniru Tuhan mengasihi kita dengan kita mengasihi orang lain. Jadi bagaimana sih Tuhan mengasihi kita? Memangnya seperti apa? Sampai kita harus meniru Tuhan untuk mengasihi orang lain. Tidak jauh-jauh ayat 13 sudah bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke, jadi Tuhan mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Wah, standarnya tinggi. Ya, mungkin banyak orang kemudian langsung menolak. Saya tidak mau mencintai orang lain dengan memberikan nyawa. Nyawa saya kepada mereka. Oke, sudah dikasih Tuhan. Tapi Alkitab bilang begitu. Sakit kalau kita mencintai sampai memberikan nyawanya. Nah, itu love sickness. Sick gitu ya. Sakit. Sakit. Mengasihi sampai memberikan nyawanya. Berarti sama dengan kita bilang bahwa Tuhan itu sakit dengan mencintai kita sampai memberikan nyawanya. Apakah faktanya begitu? Yes. Begitulah faktanya. Bahwa Tuhan itu mengalami love sickness ketika mengasihi kita. Dari mana kita tahu? Ini fakta-fakta Alkitab bagaimana Tuhan mengalami love sickness pada dunia. Yang terkenal lah Yohanes 3:16. Karena begitu love sickness, ini bahasa saya ya. Kalau lihat konteksnya bisa digunakan kata itu. Begitu besar kasih Allah, begitu bucin, begitu cintanya Tuhan pada dunia ini sehingga, lihat, ia mengaruniakan anak yang tunggal. Ia menyerahkan, ia mengorbankan anak yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat itu, sakit. Ya. Hanya karena cintanya pada dunia, dia korbankan anaknya. Baru-baru ini viral seorang ibu yang membunuh anaknya. Itu sakit, bukan love sickness, itu mental, ya, sakit mental, ya, mental health, yang istilah sekarang lagi rame, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan mengalami yang disebut oleh Freud love sickness, ya, kelemahan atau kesakitan karena cinta. Apa yang terjadi? Dia mengorbankan anak yang tunggal. Itu. Jadi Tuhan kepada kita, cintanya yang namanya agape itu, dalam bahasa psikologi, yang kita sedang bahas sekarang namanya love sickness. Yaitu cinta yang sudah tidak dimasuk akal lagi. Cinta yang sampai orang bilang sakit. Tapi Tuhan memilih itu. Karena kalau tidak dengan cara itu, dunia tidak punya harapan lagi. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua yang tidak terbantahkan dari Yesus sendiri. Saya mau katakan bahwa Taman Getsemani adalah bukti terkuat bagaimana Yesus mengalami love sickness kepada dunia. Kenapa? Dia sebenarnya tidak mau dengan akal sehatnya. Tapi karena bucinnya, karena cinta beratnya pada kita, dia rela mengorbankan nyawanya. Bukan cuma sekedar rasa sakit, sickness, tapi bahkan kematian, dia rela menanggungnya. Saudara, jadi jelas sekali fakta-fakta ini menunjukkan bahwa
Tuhan kepada kita itu love sickness secara psikologi. Dia cinta berat pada kita, dia mengorbankan anaknya, Yesus dia memberikan nyawanya. Jadi saya percaya ternyata love itu tidak bisa dipisahkan dengan sacrifice. Cinta tidak bisa dipisahkan dengan pengorbanan. Itu betul sekali ya. Boldly, secara tegas, yes, tidak ada sacrifice, nggak ada cinta. Tidak bisa cinta tanpa sacrifice. Dan Tuhan sudah menunjukkan lebih dulu caranya. Makanya diberikan perintah baru kepada kita. Untuk kita saling mengasihi sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Love sickness. Dia mengasihi kita dengan berkorban, dengan memberikan bahkan nyawanya kepada kita. So dikasihi Tuhan, itu kualitas kasih yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kemudian kita mendapatkan model karena kita akan meneruskan kasih Tuhan itu kepada dunia. Tapi apakah memang cuma Tuhan yang mengalami love sickness kepada kita? Apakah Alkitab memberikan fakta-fakta bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang kepada Tuhan pun love sickness? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa referensi mungkin yang Anda bisa dapat dari tokoh-tokoh Alkitab. Tapi saya akan mengutip pemazmur saja. Karena pemazmur itu dia punya puisi, dia punya, ya tentunya dia punya kehidupan kepada Tuhan, makanya dia disebut pemazmur. Karena begitu cintanya dia kepada Tuhan. Jadi mazmur, pujian, penyembahan, puisi, itu nyanyian selalu keluar dari mulutnya pemazmur. Mazmur 84 ayat 2. Sebenarnya satu pasal ini keren semua ya. Cuman waktu kita terbatas. Ayat 2 bilang begini, betapa disenangi tempat kediamanmu. Ingat ya, konteksnya ini love sickness ya. Orang yang memiliki kecintaan berat, cinta berat. Sampai dia bilang begini, ya Tuhan semesta alam. 3, sama-sama baca. Jiwaku hancur karena merindukan. Rindu berat pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku, ya, dan dagingku. Nah, itu sudah gejala-gejala psikosomatis ya, gejala-gejala psikis. Dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ah, itu love sickness. Jadi rupanya tidak hanya Tuhan yang mencintai kita secara sakit, dalam arti dia cinta berat pada kita. Tapi rupanya di Alkitab ada pemazmur yang sama. Jadi dengan kata lain, dia sudah mulai melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Untuk kita mengasihi sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dengan love sickness. Maka kita pun dengan Tuhan sama. Karena Tuhan sudah memberikan teladannya. Kira ini berbicara buat kita lebih keras lagi. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Sama seperti pemazmur. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan daging, my flesh, dagingku, bersorak-sorai. Itu sudah dikasih Tuhan ya. Love sickness ya. Yaitu perasaan cinta berat yang luar biasa. Yang mempengaruhi situasi psikis kita, keadaan kita, sudah dikasih Tuhan. Yang Sigmund Freud bilang itu seperti ya itu sakit lambung yang psikosomatis ya, pernafasan, sakit kepala, dan itu gejala-gejala yang dia kemudian bilang itu love sickness. Ada ayat lain dari pemazmur tentang love sickness kepada Tuhan. Mazmur 73:25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wah, cinta berat ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis. Gunung batuku. Nah, dari situ kan lagu ini dibuat. Dan bagianku tetaplah Allah,
selama-lamanya. Ah, itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Jadi kalau ayat yang bilang, walau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan, sekalipun aku tetap beria-ria. Nah, itu love sickness di dalam Alkitab. Tapi sakit yang baik buat kita. Kalau secara psikologis itu konotasinya negatif. Coba catat itu ya. Love sickness berkonotasi negatif. Tapi love sickness yang kita bicarakan ini, love sickness yang berkonotasi positif, yang baik, bahkan yang harus kita tiru, yang kita harus teladani, yang Alkitab sendiri bilang untuk kita mengasihi sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi dari pemazmur kita mendapatkan referensi bahwa hamba Tuhan, tokoh Alkitab atau manusia pun ada orang-orang yang kepada Tuhan itu begitu cinta berat. Nah, pelajaran ini sebenarnya untuk menggugah kita mengasihi Tuhan pada level, bahkan bukan hanya level kedalaman atau kesungguhan, tapi love sickness, level yang sangat-sangat terpaut, tergantung kepada Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita mulai mengambil keputusan kepada Tuhan. Tidak usah dulu mikir kepada sesama manusia, karena itu kemudian akan menjadi refleksi yang otomatis. Ya, konsekuensi yang logik bila kita dengan Tuhan memiliki sikap. Nah, di sini kita paham yang namanya mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ah, itu. Jadi semuanya secara dalam, secara sungguh-sungguh. Jadi mungkin saja kita dengan Tuhan love sickness karena Tuhan melakukannya lebih dulu kepada kita. Sangat cinta, terpaut. Ini bahasanya, tergila-gila kepada Tuhan. Selalu Tuhan, yang dipikirin Tuhan, terkoneksi sama Tuhan, komunikasi terus sama Tuhan. Ah, itu love sickness kalau secara psikologinya. Selalu itu seperti obsesi. Nah, itu kita dengan Tuhan. Apa-apa kita bawanya ke Tuhan. Nah, itu sudah dikasih Tuhan. Nah, dalam rangka love sickness, saya mau selesai dengan sebuah fakta mengenai yang saya sebut terapi rasa sakit. Ya, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, ya, love sickness itu. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Baca sama-sama bersuara lebih keras. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan menyembuhkan kita, perhatikan ya, dengan bilurnya. Kalau saya kasih sebuah gambar scratch darah seperti itu di slides, itulah definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang bilur. Selama ini kita suka ngomong, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Sudah tahu nggak bilur itu apa? Bilur itu sebenarnya luka. Yang gambarnya seperti ini. Luka memanjang karena cambukan, luka yang panjang memar, yang mengeluarkan darah. Ya, saudara dikasih Tuhan, itu bilur. Jadi sebenarnya bilur adalah luka. Jadi Tuhan menyembuhkan kita dengan luka. Wah, luka kita disembuhkan dengan luka. Itu yang saya sebut dengan istilah terapi rasa sakit. Jadi rasa sakit bisa sembuh dengan rasa sakit. Alkitab bilang, oleh bilurnya, oleh lukanya, kita disembuhkan. Berarti kita disembuhkan dengan lukanya Tuhan. Dengan rasa sakitnya Tuhan. Oleh bilurnya Tuhan. Bilur itu luka, itu rasa sakit. Nah, so dikasih Tuhan. Kenapa kita perlu membahas hal ini? Karena, nah ini perhatikan baik ya, keterlukaan hubungan atau konflik hanya bisa sembuh bila kita yang sudah sembuh oleh bilur darah Yesus,
yang sudah dipulihkan oleh lukanya Tuhan, oleh rasa sakit Tuhan di kayu salib, kita yang sudah sembuh itu bisa melakukan treatment rasa sakit pada konflik atau gangguan, keterlukaan hubungan kita hari-hari ini. Artinya, keterlukaan hubungan kita hari-hari ini dengan orang lain hanya bisa sembuh dengan terapi rasa sakit. Atau hanya bisa sembuh dengan rasa sakit. Bingung ya? Saya kasih contoh. Bagaimana mungkin bahwa hubungan kita dengan orang lain, apalagi orang lain itu yang berniat jahat kepada kita, yang ngomongi kita, yang fitnah kita, yang makan uang kita, yang tipu kita, bagaimana mungkin saya bisa memulihkan, bagaimana mungkin saya bisa sembuh dengan hubungan seperti itu? Saya sendiri sakit kok gitu. Bagaimana mungkin hubungan ini bisa sembuh dengan rasa sakit itu? Rasa sakit yang dimaksud contohnya adalah apa? Sabar. Sabar menjadi rasa sakit ketika kita akan memulihkan hubungan-hubungan yang terluka hari-hari ini. Ada lagi yang lebih sakit. Ada yang lebih sakit. Saya tingkatkan rasa sakit dari sabar. Saya tingkatkan yang terapi rasa sakitnya. Mengampuni. Baru mendengar aja mungkin saudara bergidik ya. Bagaimana saya mengampuni orang yang melukai saya. Tapi rasa sakit mengampuni bisa menyembuhkan keterlukaan hubungan. Itu yang disebut terapi rasa sakit. Karena Tuhan menyembuhkan kita dengan bilurnya Dia. Dengan rasa sakitnya Dia. Dengan lukanya Dia. Berarti kita pun bisa menyembuhkan keterlukaan hubungan-hubungan konflik hari-hari ini. Dengan apa? Rasa sakit. Rasa sakit yang mana? Sabar itu rasa sakit. Saudara pasti mengaminkan saya. Saudara pasti setuju dengan saya. Sabar itu sakit. Betul ya? Apalagi yang lebih tinggi kan? Mengampuni. 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 Udah ditipu mengampuni. Saya tidak mau deal lagi dengan berapa puluh juta yang saudara tertipu. Karena kalau mau dibandingin sama Tuhan, nah itu dimaksud. Dia nyawa men. Bro and sis, bukan cuma angka miliar. Nyawa. Setahu saya nyawa tidak bisa dinilai. Jadi standarnya sudah seperti itu. Jadi kalau kita masih berdebat dengan angka-angka, udah lewat karena Tuhan nyawa. Artinya apa sih? Berarti kalau cuma angka-angka Anda merasa tertipu, dibandingin sama nyawa atau dikasih Tuhan, harusnya jauh lebih bisa kita menanggung rasa sakit mengampuni supaya hubungan bisa sembuh. Keterlukaan konflik bisa sembuh. Jadi kalau saudara punya konflik hari-hari ini dengan suami, dengan istri, Anda mengalami luka dalam hubungan dengan mereka, sembuhi dengan terapi rasa sakit. Seperti Yesus, Dia menyembuhkan kita dengan rasa sakitnya Dia. Rasa sakit apa saudara yang bisa menyembuhkan hubungan Anda dengan suami Anda, istri Anda, mertua, mantu, orang lain? Rasa sakit kesabaran. Ya, sabar sakit, tapi itu terapi. Rasa sakit apa? Rasa sakit mengampuni. Saya mengkonfirmasi kepada dokter yang membedah anak saya, dokter ortoped, dokter Alvarez. Waktu anak saya harus dioperasi kakinya untuk menyembuhkan infeksi. Sebenarnya sudah infeksi ya, sudah berulang-ulang dia fisioterapi dan karena di dalam kaki tidak ketahuan ternyata di dalam sudah memar, sudah istilah kedokterannya sudah infeksi. Dan untuk sembuh itu harus dibikin luka baru. Diiris, ya dibedah, dibelah bahasa Manado bilang, dibuka. Itu kan luka baru. Tapi luka baru itu sengaja dibuat untuk bisa intervensi pada luka lama, pada infeksi di dalamnya. Baru dibenahi, sekarang Kevin sudah sembuh total. Bahkan luka yang bedah itu sama akhirnya. Terapinya untuk disembuhkan dengan luka lama, karena sama-sama luka. Tapi luka pembedahan itu yang menyembuhkan luka infeksinya. Jadi kalau ada hubungan-hubungan yang sudah infeksi, sudah luka dalam, sudah begitu lama dibiarkan, tidak diurus, biarlah kita melakukan pembedahan.
lewat apa? Kesabaran, lewat pengampunan. Nah, itu yang lebih berat ya. Itu operasinya. Bikin luka baru di situ untuk menyembuhkan luka lama, luka infeksi, terapi rasa sakit. Seperti Yesus menyembuhkan kita dengan rasa sakitnya dia, dengan lukanya dia yang kita suka sebut bilur-bilurnya dia. Wow, luar biasa pelajaran ini. Kita hanya bisa. Berarti pengusaha-pengusaha rasa sakit dalam berbisnis bisa sembuh dengan rasa sakit integritas. Jujur itu rasa sakit, tapi itu bisa terapi yang baik untuk Anda bisa berbisnis dengan benar dalam kerajaan sorga. Sakit memang, gunakan itu sebagai terapi supaya Anda tidak mengalami keterlukaan dalam berbisnis dengan cara yang salah. Saudara dikasih Tuhan. Sekalipun saudara cuan, menang tender, tapi dengan cara tipu-tipu, dengan cara, saya mau bilang dengan tegas, dosa yang tidak berkenan pada Tuhan, itu sebenarnya adalah keterlukaan secara rohani. Sembuhkan dengan terapi bilur darah Yesus. Apa itu? Jujur itu sakit. Lakukan, saudara, supaya Anda sembuh dari cara berbisnis yang terluka secara rohani. Saudara dikasih Tuhan. Mari coba belajar terapi rasa sakit supaya bisa menyembuhkan banyak hal. Oke, ada dua keajaiban love sickness. Yang pertama adalah air mata jadi mata air. Rupanya love sickness, kecintaan berat kita pada Tuhan akan membuat air mata kita jadi mata air. Mazmur 84 tadi, jika kita teruskan ayatnya, dia bilang begini ya, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kita baca tadi kan, ayat 5 bilang begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Berbahagia bisa dibilang sembuhlah mereka. Berbahagialah yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ingat itu saudara ya, pelajaran minggu lalu ya, intens, terus memuji-muji Tuhan. Pemazmur 7 kali sehari. Ayat 7 lebih keras, baca sama-sama bersuara. Apabila melintasi lembah baka, mari saya beritahu lembah baka artinya apa? Lembah air mata, itu lembah baka. Apabila melintasi lembah air mata, mereka membuat lembah air mata menjadi tempat bermata air. Wah, jadi the blessing atau berkat dari love sickness kepada Tuhan akan merubah air mata kita jadi mata air. Jadi sumber. Wah, haleluya. Kalau coba saya secara gampang mengimajinasikan banyaknya air mata itu yang kemudian bisa menjadi sumber mata air dalam kehidupan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, biarlah air mata kita menjadi terapi rasa sakit sehingga air mata jadi mata air. Saudara dikasih Tuhan, haleluya. Jangan mau rugi, air mata keluar tapi tidak jadi mata air. Bagaimana bisa jadi mata air mata? Love sickness. Mari saudara dikasih Tuhan. Yang berbahagia kata Alkitab, orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, yang merindukan pelataran-pelataran Tuhan, love sickness. Mereka lah yang akan membuat air mata menjadi mata air. Itu blessing yang pertama. Orang yang cinta berat pada Tuhan, yang terus merindukan pelataran Tuhan, terus terhubung, terus terobsesi bahasa saya, bergaul dengan Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan, mereka tanpa disadari akan merubah air mata mereka jadi mata air. Jangan membuang air mata dengan mengasihani diri sendiri. Dengar saya. Tapi coba kalaupun Anda keluar air mata Anda karena Anda cari wajah Tuhan, merindukan Tuhan lebih lagi. Bergaul dengan Tuhan. Tidak apa-apa saudara mengadu pada Tuhan, karena dia tempat yang tepat untuk kita mengadu. Tapi dengan jati diri loser atau pecundang, tapi jati diri anak Tuhan yang dikasihinya. Yang terakhir, nomor 2, blessing dari love sickness adalah tambah lama tambah kuat. Ya, Mazmur 84 tadi bilang ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Makin lama dalam penderitaan makin kuat karena terapi rasa sakit, ya. Apa itu? Rasa sakit melakukan firman, rasa sakit untuk tetap memegang perintah Tuhan. Yes, sakit. Dengar, itu terapi yang baik untuk kita tambah kuat di dalam Tuhan.
Jadi kalau saudara merasa terlalu lama dalam penderitaan, jangan lupa saudara, ingat saya. Ya, ingat firman Tuhan. Tanpa Anda sadari, Anda sedang dalam sebuah proses untuk makin kuat. Tambah lama dalam penderitaan, tambah kuat. Saudara, kita kan suka lihat orang-orang yang dalam situasi yang terus-menerus dalam penderitaan tanpa dia sadari, itu dalam istilah psikologinya itu resiliensi, itu dia mulai berdamai dengan rasa sakit itu, kemudian dia bisa kuat di situ. Kenapa? Karena dia dalam rasa sakit, dia tambah kuat di situ. Saya langsung ingat, beberapa kali saya melakukan hal bodoh, saudara. Kalau saya mengalami kebas, rasa sakit di tangan, di mana, kadang-kadang ya kalau sakit gitu, saya pukul. Saya bikin rasa sakit yang lebih keras gitu ya. Jadi akhirnya rasa sakit yang cuman lewat begitu aja, jadi kalah. Jadi saya bisa tanda kutip ya, sembuh. Nah itu kebodohan saudara. Tapi itu menunjukkan terapi rasa sakit. Jangan tiru saya suka sariawan saudara. Sampai kemudian saya cek sama dokter, baru ketahuan ternyata itu alergi deterjen ya, atau alergi tertentu sampai sensitif saya punya rongga mulut ini. Dan rupanya di keluarga besar kita itu ternyata kalau dulu seperti kayak kutuk aja, tapi kemudian kita tahu keluarga besar saya, misalnya keluarga besar Kilapong itu rata-rata itu suka sariawan. Ternyata alergi, saudara dikasih Tuhan ya, termasuk deterjen ya. Sabunan yang deterjennya kuat. Nah itu sangat sensitif, termasuk cairan-cairan yang lain. Nah dulu waktu saya sariawan, jangan tiru ya, saya cuma mau ceritakan tentang terapi rasa sakit. Kalau saya sariawan sini, saya gigit sampai berdarah. Jangan tiru saudara ya. Mungkin ada yang pernah melakukan itu. Saya gigit, ketika berdarah sakitnya hilang. Tapi berdarah, luka gitu ya. Ya enggak sembuh ya. Tapi menyembuhkan sesaat di situ. Ketika saya sedang sakit banget, kalau saya mau makan dalam keadaan sariawan, saya makan yang pedes-pedes. Biasanya sakitnya di awal-awal. Setelah itu sudah nggak sakit lagi karena sudah dihajar sama lombok misalnya gitu. Sudah nggak rasa sakit lagi, padahal sariawannya masih ada. Terapi rasa sakit di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan itu justru menyembuhkan. Kalau cara saya ini nggak boleh ditiru karena itu nggak baik ya. Tapi hanya contoh bahwa ternyata rasa sakit bisa disembuhkan dengan rasa sakit. Rasa sakit melakukan firman Tuhan. Rasa sakit melakukan kehendak Tuhan. Rasa sakit memegang perintah Tuhan. Saudara, mereka akan berjalan makin lama, makin kuat. Air mata jadi mata air. Selamat saudara dikasih Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Terobsesi pada Tuhan, love sickness pada Tuhan. Terus terhubung pada Tuhan, tergila-gila pada Tuhan. Dan somehow saudara kemudian hidup sama seperti Yesus. Anda bisa terima orang lain dengan terapi rasa sakit. Orang bahkan yang telah berbuat jahat pada kita, kita bisa sembuhkan dengan rasa sakit. Sakit apa? Ya, kita ngaku sakit. Sabar itu sakit, mengampuni itu sakit. Tapi jangan lupa, itu sakit yang menyembuhkan. Jalani aja saudara, daripada kita infeksi, saudara dikasih Tuhan ya, karena memendam dan tidak pernah diurus. Jangan mau saudara infeksi secara rohani saudara, dan akan membuat saudara bisa mati secara rohani. Kenapa? Karena infeksi berbahaya. Saudara dikasih Tuhan, saya harap kita diberkati untuk firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami mau benar-benar mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Karena Engkau lebih dahulu sudah mengasihi kami. Bahkan bukan cuma sekedar love sickness, Engkau memberikan nyawamu. Engkau berkorban untuk kami. Karena Engkau cinta, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Dan kemudian kami menyadari kami sudah hidup dalam kecintaan Tuhan yang sangat besar. Kami sungguh tidak krisis dengan cinta. Itu sebabnya memberikan modal kami yang sangat besar untuk kami melangkah di dalam kasih Tuhan. Melangkah dalam cintanya Tuhan. Meteraikan firman-Mu nih Tuhan. Karena kami percaya kami akan melangkah membuat air mata jadi mata air. Tambah lama, tambah kuat di dalam Tuhan. Karena kami selalu terhubung dengan Tuhan di dalam kasih yang besar ya Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami krisis kasih untuk kami bisa berikan kepada orang lain. Sehingga kami akhirnya menyadari bahwa kami dimampukan oleh kasih Tuhan untuk kemudian bisa menerima orang lain, mengasihi dunia ini karena kasih Tuhan di dalam kami. Minta kemurahan Tuhan, kami sedang melatih diri ya Tuhan. Kami sedang melatih diri dan kami mau melatih diri sehingga kami menjadi terlatih dan kami bisa mengalami berkemenangan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu, update untuk minggu ini kita di titik borpel sampai hari ini sudah 135 titik. Dan ini akan kita berhentikan dulu, selanjutnya kita akan melakukan pembangunan di titik atas, di titik E, F, G. Kita akan pasang dinding shear wall dan kita akan jadikan sebagian struktur supaya penguatan, kita antisipasi penguatan jalan raya yang di atas. Karena kita sudah lihat kalau untuk penguatan dengan 135 titik borpel, tanah gereja relatif aman. Untuk minggu ini update jalan masuk ke direksi kit, kita tinggal sisi yang di atas. Untuk yang di tengah ini sudah sampai di bawah, di depan direksi kit sudah tersambung. Selanjutnya kita akan fokus di pintu masuk yang di atas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan perjamuan pada pagi hari ini. Para imam boleh menyiapkan roti dan anggur untuk dibagikan kepada keluarga masing-masing di rumah. Kita berdoa sebentar ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau melakukan perjamuan pada pagi hari ini Tuhan sebagai wujud kami mengingat bahwa Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Lewat darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami, lewat tubuh-Mu yang Kau pecahkan bagi kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, dan kami bersyukur banget Tuhan Yesus. Lewat darah-Mu ini Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami Tuhan Yesus. Lewat darah-Mu ini Tuhan, lewat karya salib-Mu, kami tahu kami itu semakin lama semakin kuat Tuhan. Semakin percaya Tuhan, bahwa tidak ada ketakutan dan tidak ada keraguan-raguan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap roti dan anggur atau media apapun yang kami pakai Tuhan untuk mengingat kebaikan-Mu ini Tuhan. Urapi para imam Tuhan yang akan membagikan roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari para imam silakan membagikan roti dan anggur kepada istri dan anak atau anggota keluarga di rumah Anda masing-masing. Kita angkat roti sama-sama di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus selalu bilang, buatlah ini menjadi peringatan akan Dia. Kita melakukan ini untuk mengingat cintanya yang tulus buat kita. Kenapa kita hari-hari ini belajar untuk mencintai Tuhan dengan tulus? Karena Tuhan lebih dulu mencintai kita dengan tulus. Memberikan tubuhnya, memberikan darahnya untuk menyembuhkan kita. Seperti yang kita dengar pada pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah tubuh yang dipecahkan bagi kita? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita di atas kepala kita sama-sama. Perhatikan baik-baik. Kita melakukan ini karena ketiga hal ini. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Yang ketiga, mari kita katakan dengan iman. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Perhatikan, darah yang dicurahkan bagi kita. Firman tadi hari ini bilang, bilurnya itu menyembuhkan kita. Menyembuhkan kita dari kesakitan yang kita alami hari-hari ini. Menyembuhkan keputusasaan kita. Menyembuhkan amarah kita. Darahnya yang akan memulihkan keadaan kita hari ini. Perhatikan dengan baik firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Katakan sama-sama. Perjanjian baru. Yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah darah yang dicurahkan bagi kita? Bilur-bilurnya yang dicurahkan bagi kita untuk menyembuhkan setiap luka kita, menyembuhkan setiap keputusasaan kita. Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala karya salib-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan Yesus. Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mengajarkan kami cinta yang tulus tanpa syarat kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami Tuhan hari-hari ini. Yang memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, meskipun doa kami belum dijawab hari ini Tuhan, Engkau mencintai kami dengan sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Materaikan setiap firman-Mu, materaikan perjamuan-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya hidup yang kita punya, hidup yang dimerdekakan, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan memberikan persembahan. Kita angkat gadget kita, Bapak Ibu bisa scan barcode atau Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening yang ada di bawah saya. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Firman Tuhan bilang Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengangkat persembahan kami Tuhan, sebagai wujud kami mencintai-Mu kembali Bapa. Sebagai wujud kami mengasihi-Mu. Kami mengembalikan perpuluhan juga sebagai wujud kami taat kepada-Mu Tuhan. Bukan karena kami ingin diberkati Tuhan, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan persembahan yang akan kami berikan untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi katakan amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bersyafaat. Kita angkat tangan kita buat Rock Home sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Rock Home terbangun dengan kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap pembangunannya Tuhan, kami melihat kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami menyebutnya tanda ajaib Tuhan Yesus. Karena ya Tuhan, kami memberkati pembangunan ini Tuhan. Berkati keuangannya, berkati setiap material yang digunakan Tuhan Yesus. Berkati orang-orang yang bekerja Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan di bawah naungan-Mu yang baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Rock Home terbangun dengan kasih karunia-Mu. Biarlah jadi kehendak-Mu Tuhan atas Rock Home. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami buat Indonesia. Shalom Indonesia. Kasih karunia-Mu tercurah atas negeri ini Tuhan. Engkau mencintai dan mengasihi negeri ini Bapa. Kami percaya Tuhan, negeri ini Tuhan, negeri yang subur Tuhan Yesus. Berkati Bapak Jokowi Tuhan, dalam kepemimpinannya Tuhan. Dia adalah pemimpin yang baik Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan wibawa ilahi Tuhan Yesus. Setiap kabinetnya, setiap menterinya Tuhan. Bekerja Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan untuk negeri ini. Berdoa untuk Balikpapan Tuhan Yesus. Shalom Balikpapan. Kota yang tidak akan ditinggalkan Bapak. Kami percaya Tuhan, Balikpapan akan terus semakin maju Tuhan. Ekonominya naik Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Balikpapan akan menjadi penyanggah ibu kota Tuhan Yesus. Kami percaya kota ini akan semakin luar biasa Tuhan Kau pakai. Ada orang-orang yang hebat Tuhan di negeri, di Balikpapan ini Tuhan Yesus, yang akan memberkati kota ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita mau terima berkat Tuhan. Para imam boleh tumpang tangan buat anak dan istri beserta anggota keluarganya. Siap terima berkat Tuhan? Amin? Oke. Adalah kehendak Tuhan kita semakin naik dan tidak akan turun? Diberkati keluar masuk kita, bahkan mulut kita berkuasa. Mari katakan sama-sama saya bahwa apa saja yang kami buat dengan tangan saya, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia. Menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai dan sejahtera, sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way.
Be glorified.